Shalom, jumpa lagi dengan kami podcast P3W GKI Suara Perempuan untuk Semua. Di episode kali ini adalah episode keempat dan tema kami di episode keempat adalah mengenal P3W GKI cabang Kepala Burung. Untuk itu telah hadir di sini orang spesial yang pastinya untuk kami bukan orang asing lagi karena beliau adalah rekan kerja kami. Ibu Mia, kita sapa saja langsung. Apa kabar? Iya, mungkin saya panggil Ade saja ya. Iya. P3W GKI cabang Kepala Burung berbasis di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Ibu Mia adalah beliau berasal dari Kabupaten Teluk Wondama, tetapi beliau lahir di Teminabuan dan menghabiskan masa kecil sampai dengan saat ini ada di Teminabuan. Dan apakah karena alasan ini Ibu Mia saat ini memimpin Teminabuan? Nanti kita dengar dari beliau. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada podcast kali ini. Kita akan berbincang-bincang tentang P3W GKI cabang Kepala Burung yang berada di Teminabuan. Tetapi sebelumnya mungkin Ademia bisa cerita apakah karena alasan tadi, alasan lahir besar Teminabuan, terus kemudian kembali memimpin P3W di Teminabuan. Apakah karena alasan ini atau mungkin ada alasan lain? Iya, mungkin untuk kembali untuk bekerja di P3W Teminabuan itu bukan alasan yang tepat. Sebenarnya P3W mengirim saya untuk pergi kursus di Jakarta untuk kembali lagi bekerja di P3W Teminabuan. Dan sebenarnya rasa terpanggil untuk menolong perempuan Papua khususnya di Teminabuan, yaitu di Sorong Selatan, tetapi juga untuk kepala burung. Iya, jadi bukan karena alasan tadi ya? Baik, ini ada kepedulian untuk pekerjaan perempuan. Nah, pekerjaan perempuan oleh P3W GKI di wilayah Teminabuan secara khusus, tetapi juga wilayah-wilayah untuk Papua Barat. Nah, ini oleh P3W sendiri sebenarnya sudah mulai dikerjakan sebelum gedung P3W itu berdiri. Sekarang kita mengenal ada gedung P3W di Teminabuan. Tapi sebenarnya pekerjaannya sudah lebih dulu. Dan pada saat itu Ademia belum terlibat terlibat di P3W GKI. Apakah Ademia sendiri punya cerita kira-kira bagaimana pekerjaan itu dimulai? Gedung belum ada, tapi pekerjaan perempuan di wilayah sana itu sudah dimulai. Menurut Ibu Deborah Busiara waktu itu sebagai pimpinan yang pertama di P3W cabang Teminabuan mengatakan bahwa sebelum gedung dibuat itu dengan kelompok ibu-ibu dari tahun 1989 sampai dengan 1995 baru P3W dibangun, gedung P3W dibangun. Dan sebelum P3W buat kegiatan, mereka lakukan dengan kelompok ibu-ibu. Itu dengan buta aksara dan juga menjahit dan keterampilan tata laksana rumah tangga. Tetapi itu hanya untuk wilayah Teminabuan saja. Sekitar Teminabuan waktu itu belum Kabupaten Sorong Selatan, masih Kecamatan Teminabuan.
sampai dengan 1995, kemudian gedung dibangun, baru P3W buat program-program yang turun ke wilayah-wilayah Kepala Burung yang ada di Kepala Burung. Iya. Tahun ini P3W memasuki usia 60 tahun. Kalau kita melihat ke belakang, setelah gedung satu pusat lagi dibangun di wilayah Kepala Burung, yakni di Teminabuan, itu bagaimana perkembangan kegiatan untuk perempuan di wilayah itu? Ini apakah untuk kaum ibu saja ataukah ada kelompok lain juga yang menjadi sasaran dari pelayanan P3W GKI di wilayah itu? Iya, untuk pekerjaan yang ada di P3W Teminabuan dengan program-program, kami juga selain dengan ibu-ibu, tetapi juga dengan remaja-remaja putri dan putra yang ada di Sorong Selatan, tetapi juga di wilayah Kepala Burung. Maksudnya kabupaten lain di wilayah Kepala Burung ya? Iya. Mungkin Ademia bisa jelaskan program-program P3W itu, kan ini ada gedung nih, ada gedung. Jadi kalau program yang terselenggara di dalam gedung itu program seperti apa? Terus kemudian ini kan melayani wilayah lain lagi toh di luar Teminabuan. Itu berarti P3W mobile keluar. Nah, kalau keluar itu dengan program-program seperti apa? Program P3W yang keluar atau kami kegiatan di luar P3W atau di jemaat-jemaat itu literasi, kursus literasi, tutor literasi, pelatihan untuk kader posyandu dan gizi keluarga, pelatihan keterampilan-keterampilan untuk remaja putra putri, pelatihan bahan lokal. Bahan lokal itu seperti apa? Noken, koba-koba, tikar yang mereka buat di kampung. Piring lidi yang kami P3W melakukan kegiatan ibu-ibu di kampung. Kalau di dalam gedung sendiri itu ada kegiatan apa? Asrama. Kami punya asrama yang selain mereka tinggal di asrama, tetapi juga kami mendidik mereka bagaimana menjadi perempuan yang mandiri dalam kehidupan mereka. Jadi selain mereka belajar di sekolah SMP dan SMA, tapi ada pendidikan sebagai perempuan yang punya tanggung jawab nanti dalam keluarga, itu yang mereka belajar di dalam asrama, selain mereka belajar di sekolah. Kalau sejak gedung berdiri, itu tadi Dimia bilang 98 ya gedung berdiri. Iya, sejak 98 itu sampai dengan sekarang ini, kira-kira wilayah-wilayah mana di Papua Barat yang sudah dijangkau oleh P3W GKI cabang Kepala Burung? Wilayah yang P3W cabang Teminabuan sudah turun langsung itu kabupaten atau klasis. Klasis Teminabuan, klasis Sinanwatan, klasis Maibrat, klasis Ransiki, klasis Wondama, Bintuni, klasis Kebar, dan klasis Malamoy, bakal Malamoy, dan juga bakal klasis Sawiat. Ini sudah menjangkau seluruh klasis yang ada di wilayah Kepala Burung, dalam wilayah pelayanan GKI maksudnya. Iya. Sudah. Iya. Ya, itu wilayah pelayanan dari GKI di wilayah Kepala Burung juga sekaligus menjadi
wilayah pelayanan dari P3W GKI untuk melayani perempuan dan anak. Kalau pelayanan kepada anak itu pelayanan seperti apa? Itu yang kursus remaja putra Kursus putri. remaja putra putri. Itu yang biasa kami langsung ke jemaat. Ini untuk mengisi waktu liburan mereka ya. Iya. Ada kegiatan lain-lain lagi? Ya, pembinaan untuk ibu-ibu tentang bagaimana materi-materi rohani sederhana yang P3W lakukan untuk ibu-ibu di jemaat, dan juga keterampilan-keterampilan yang sederhana yang P3W bisa bagikan untuk ibu-ibu di jemaat-jemaat. Ini ketika teman-teman di P3W mau mobile keluar untuk melayani ibu-ibu. Jadi paketnya ini yang dibawa. Kalau untuk anak-anak tadi itu ya, kursus remaja putra putri. Tadi ada asrama di P3W GKI. Asrama ini sejak kapan? Sejak gedung itu mulai dibangun, ataukah beberapa tahun kemudian mungkin dengan alasan apa ada pemikiran untuk ini bisa dijadikan asrama? Anak-anak ada di asrama itu ketika gedung sudah berdiri. Tapi awal itu dengan ada beberapa anak perempuan yang putus sekolah dengan buta aksara. Kemudian berkembang lagi sampai dengan anak-anak yang dari kampung jauh yang harus sekolah di kota, tidak mereka tinggal dengan keluarga karena mungkin di Teminabuan belum terlalu ramai, sehingga mereka takut anak-anak mereka harus dijaga dengan baik, sehingga mereka berpikir bahwa harus tinggal di asrama. Sejak mulai asrama diberlakukan itu sampai dengan saat ini itu kira-kira sudah berapa angkatan yang sebagai keluaran dari asrama di P3W GKI Teminabuan? Ya, sudah 10 angkatan ya. Sampai saat ini ada 20 anak yang bersekolah di SD, SMP dan juga di SMA yang ada di Kota Teminabuan. Berarti sampai dengan saat ini keluarga-keluarga masih tetap menganggap kebutuhan untuk anaknya tinggal di asrama. Kalau di asrama mereka hanya tinggal bersekolah, terus kemudian maksudnya seperti itu, tinggal saja begitu, pergi ke sekolah, pulang, atau ada aktivitas lain yang anak-anak harus ikut? Setelah mereka kembali dari sekolah, ada kegiatan yang P3W buat di dalam asrama, yaitu mereka bersihkan halaman, ada waktu yang mereka harus buat PR dari sekolah, ada waktu untuk mereka bekerja di halaman, tetapi juga ada keterampilan-keterampilan yang P3W buat dengan anak-anak yang tinggal di asrama. Jadi ada menjahit, ada daur ulang, keterampilan-keterampilan yang bisa mereka melatih untuk ketika mereka mendapat tugas dari sekolah, mereka bisa buat untuk keterampilan dibawa ke sekolah. Jadi itu yang P3W menolong mereka. Jadi ini mendukung mereka punya aktivitas di sekolah. Kemudian tadi ada dikatakan ada literasi. Jadi ternyata literasi ini menjadi kebutuhan di segala tempat. Kita tidak bisa bilang bahwa di wilayah ini saja yang orang tidak melek huruf atau angka, tetapi hampir di semua tempat ada kebutuhan seperti itu, sehingga P3W juga mengangkat program ini. Kalau melihat kebutuhan ini,
kira-kira dari awal mulai ada kegiatan-kegiatan literasi oleh P3W GKI sampai dengan sekarang, kira-kira sudah berapa banyak orang yang lulus dalam program literasi? Ini dibikin seperti apa? Ada programnya lengkap terus kemudian dia lulus atau seperti apa? Ya, yang P3W lakukan untuk literasi itu tidak langsung mereka ini kembali lagi untuk bekerja di P3W, tetapi untuk melatih mereka untuk bisa menolong diri sendiri di dalam jemaat atau kampung. Jadi yang tidak bisa membaca, mereka dilatih bagaimana cara membaca yang baik, tetapi di dalam setiap jemaat ada tutor yang P3W melatih untuk menolong peserta atau orang-orang yang tidak bisa membaca untuk bisa tetap ada di kampung untuk belajar membaca. Jadi nanti P3W cuma turun untuk monitoring. Oh, iya. Itu sudah banyak sekali yang ikut dalam kursus ini. Sudah selain di Klasis Teminabuan, sudah di Klasis Sinanwatan, di Buk, Klasis Sorong, itu sudah kami lakukan. Juga di Kaimana, Bintuni, itu yang P3W sudah buat kegiatan itu. Iya. Kalau dalam pandangan Ademia, melihat luasnya pelayanan GKI di tanah Papua secara khusus di wilayah Kepala Burung, apakah semua klasis yang ada di wilayah ini sudah masuk di dalam jangkauan P3W GKI atau adakah yang belum dan itu masih menjadi PR untuk teman-teman di Teminabuan? Ya, untuk pelayanan P3W ke wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan, tetapi masih ada wilayah-wilayah lain yang belum kami jangkau. Itu nanti kami buat dalam rencana program untuk di wilayah yang belum kami jangkau. Ya. Jadi kalau ada klasis-klasis GKI lainnya di wilayah Kepala Burung yang merasakan bahwa kami butuh program seperti ini yang bisa dilakukan oleh P3W GKI, bisa mengontak teman-teman P3W GKI di wilayah Kepala Burung yang basisnya ada di Teminabuan untuk bisa sama-sama untuk merancang satu kegiatan untuk klasis GKI setempat di wilayah Kepala Burung. Masih adakah program-program lain yang P3W GKI wilayah Kepala Burung laksanakan selain yang sudah dibicarakan tadi? Belum ada rencana. Iya. Terkait tadi dibilang kader posyandu atau kader gizi. Ini program seperti apa? Memang kalau bicara tentang gizi itu selalu menjadi bagian yang dibicarakan oleh P3W GKI di semua pusat. Apakah di Jayapura, di wilayah Gunung dan wilayah Kepala Burung di Teminabuan. Yang menjadi kekasan dari P3W GKI wilayah Kepala Burung dengan program gizi ini apa? Ademia bisa menceritakan sedikit. Ya, untuk program gizi di wilayah Kepala Burung, ya, di daerah-daerah yang jauh dari kota Teminabuan, kampung-kampung, itu banyak anak-anak yang kurang gizi, sehingga P3W terpanggil untuk bisa melatih kader-kader gizi dalam setiap kampung untuk menolong anak-anak yang kurang gizi. Itu P3W punya program yang ada di wilayah Kepala Burung bersama pemerintah setempat ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan lain yang Ademia mau sampaikan terkait dengan program-program yang ada di P3W GKI Kepala Burung di Teminabuan? Pesan kami mungkin kami bisa langsung dengan
visi P3W yang juga disampaikan oleh pendeta UFJ Romaino. Tetapi saya sebagai perempuan Papua, saya berpikir bahwa itu adalah doa seorang pendeta bagi kami perempuan Papua. Celakalah suatu bangsa yang mana kaum pria dapat maju dalam pengetahuan dan keterampilan, sedangkan kaum wanita tidak ikut serta dalam perubahan zaman. Jadi moto ini yang dia jadi kekuatan untuk siapa saja yang ada di Teminabuan atau secara khusus untuk P3W secara keseluruhan, karena ini juga menjadi moto bagi P3W GKI untuk terus bergerak dalam pelayanan kepada perempuan dan anak, karena perempuan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan sama seperti laki-laki. Ya. Kita sudah sampai kepada akhir dari perbincangan kita tentang mengenal P3W GKI cabang Kepala Burung yang berbasis di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Terima kasih Ibu Maria Mambor sebagai pimpinan P3W cabang Kepala Burung yang sudah menyiapkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami. Satu pesan kami, nonton terus channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya sobat di luar sana juga tidak ketinggalan cerita melalui episode-episode yang lainnya. Akhirnya kita akan berpisah. Saya Anatunya, podcast P3W GKI, suara perempuan untuk semua, pamit undur diri. Shalom.